Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in ma ba'du. Para asatidz, para kiai dan para imam, para muazzin, para dewan masjid, semoga Allah berkahi beliau-beliau ini. Amin. Kalau beliau ini enggak bersekutu, acara ini enggak ada, benar enggak? Maksanya soleh bener ya? Karena nama beliau memang Kiai Soleh. Insya Allah kalau waktu kami luang, kebetulan saya juga tinggal nggak jauh dari sini. Nanti kita agendakan kajian kitab di sini, insya Allah. Ya. Udah dijawab ya? Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, rohani, pikiran kita semua, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk orang tua kita, guru-guru kita, untuk yang membangun masjid ini, yang mengurusi masjid ini, dan siapapun yang hadir malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, kenal dulu. Amin. Karena tema kita hijrah, kebenaran di dalam kitab Al-Hikam, kalau di kitab saya nomor 43, di beberapa kitab yang lain nomor 50 atau ada yang lebih, ada pembahasan khusus mengenai hijrah. Dan bahkan Imam Athaillah Iskandari yang menulis Hikam, beliau menukil hadis hijrah. Hadisnya pasti sudah paham. Faman kanat hijratuhu ya ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih. Ini hadis pertama yang diajarkan guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub di sini. Dulu ngajar kitab Arba'in, masih ingat? Yang dulu ikut kajian Kiai Ali Mustafa Yaqub pasti ingat, ya. Beliau khatam kajian kitab, beberapa hari setelah itu beliau juga khatam umurnya. Jadi masjid ini saksi salah satu masjid terakhir yang beliau jambangi sebelum beliau wafat, ya. Semoga guru kami diridhai Allah di alam sana. Amin. Apa kata Imam Athaillah Iskandari? Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasa kita sering dengar tapi tidak wanzur, tidak menelaahnya. Faman kanat hijratu, siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah. Allah itu di satu tempat atau bukan? Enggak. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak memerlukan tempat. Maka jika disebut berhijrah kepada Allah, itu bukan berpindah secara fisik. Maka ini disebut al-hijrah minal maddiyah, berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani, berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sampai kapan beribadahnya karena pahala? Mau sampai kapan kepada Allah berniaga, bertransaksi
Walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin. Betul ada di Quran. Tapi itu awal-awal turun. Awal-awal turun. Hadis ini mengajarkan apa? Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berarti siapa yang berpindah, yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin, berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala. Seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki, masih sholat duha kah? Bagaimana? Hah? Saya kurang yakin. Seandainya umroh, antara umroh dan umroh itu ampunan dari Allah, seandainya tidak ada hadis itu, mungkin orang-orang tidak mau umroh. Seandainya tidak ada hadis, siapa yang duduk ba'da subuh sampai terbit matahari, maka bagi dia pahala umroh dan haji tamah sempurna. Siapa yang mau duduk? Nabi berbicara begitu kepada sahabat yang awam. Sahabat yang awam. Tapi sahabat-sahabat yang tidak awam, yang sudah mengenal Allah dengan ma'rifat yang dalam, mereka tidak diajarkan begitu. Jadi Nabi itu mengajari sahabat bertahap. Ada yang diberi motivasi, akhirnya mereka beramal karena motivasi. Lama-lama mereka beramal bukan karena motivasi pahala, tapi karena Allah yang nyuruh. Ciri-ciri anak kecil berbuat amal diancam dulu atau diiming-imingi dulu. Ama diancam, benar nggak? Diancam dan dua-duanya. Sudah berapa lama kita seperti itu? Perasaan masih muda aja, kata Kiai Soleh ya. Sudah berapa lama kita beramal karena iming-imingan? Kalau anak sudah gede, dia sholat itu bukan lagi karena diancam atau tapi karena dia sadar. Maka anaknya sebut, kamu sudah dewasa nak. Ini yang di depan saya sudah dewasa belum rohaninya? Seandainya tidak ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu menjadi tenang. Seandainya tidak ada ayat ini, mungkin orang jarang berzikir kepada Allah. Karena kita ini biasa dididik seperti pedagang sama pembeli. Jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai. Nih saya nggak nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu seneng nggak dicintai tulus? Apalagi umur udah nambah gini ya nggak? Dicintai bukan karena cantik, bukan karena kaya atau dan lain sebagainya. Kan begitu maunya, benar nggak? Itu Bapak Ibu, ini ibu-ibu saya kabarin, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu. Allah itu ingin beri pelajaran, wahai hamba-hambaku. Ini yang disebut sifatul jamal, sifat keindahan atau sifat feminim.
Allah itu tidak feminim, tapi disebut jamal. Apa arti jamal? Cantik, indah. Kalau saya sebut indah, cantik, itu sebutan untuk cowok atau cewek? Ada nggak cowok cantik? Begini tangannya nggak jatuh. Ya. Karena orang yang diberikan sifatul jamal, sifat indah dan cantik, ingin dicintai apa adanya, Allah ingin berkalam, wahai hamba-hamba Allah, wahai laki-laki, wahai perempuan, wahai pria, wahai wanita, cintailah aku apa adanya. Makanya Allah disebut dalam hadis Imam Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu. Pencemburu itu laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Makanya ujian perempuan itu selalu cemburu. Ya, benar Pak ya? Kalau kita cemburu beres Pak. Ya. Kalau ibu-ibu cemburu panjang ceritanya. Tapi bukan berarti Allah perempuan, tapi sifat perempuan itu percikan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat nggak ngaji ini? Enggak kan? Kalau enggak saya ganti topik. Saya rasa temanya biasa ya. Hal yang biasa, tapi kita bawa ke ranah yang luar biasa. Insya Allah. Kan hijrah ya. Kajian kita juga mesti hijrah. Kajian kita juga mesti hijrah ya. Kata Imam Nu'tailah, wa ta'ammal hadzal amr in kunta dha fahmin wassalam. Wahai muridku, perhatikanlah hadis ini jika memang kamu punya akal sehat, punya pemahaman yang tajam. Lalu oleh Imam Al-Khatib Al-Waziri, beliau menukil kalam Imam Abu Yazid ya. Abu Yazid ini didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Sayyidi Ausini, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai, kira-kira begitu sekarang, wahai Pak Kiai Soleh gitu ya. Kalau di sini kiainya siapa? Abu Yazid. Abu Yazid ini wafat tahun 261 Hijriah. Ini ilmu Kiai Mustafa Yaqub menghafalkan wafatnya ulama ya. 261 Hijriah. Sekarang kita 1440. Bener. Jangan salah lagi loh. Berarti sebelum maghrib tadi berapa? 1440. Dalam Islam waktu itu dimulai dari maghrib. Makanya ada doa sebelum berpisah dengan tahun lalu, ada doa setelah masuk ke tahun baru. Meskipun oleh sahib kita yang di luar sana, bukan di luar masjid, di luar pikiran kita, tradisi itu disebut bid'ah, tapi ulama kita bilang tidak. Kenapa? Ini mengikuti Umar. Sayyidina Umar dialah yang mempelopori tahun baru Hijriah. Kalau Umar sudah buat, maka kita isi dengan doa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, kalau orang buat sesuatu yang baik, siapa yang ikutinya dapat keberkahan kebaikan. Ya. Imam Abu Yazid ditanya, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai Abu Yazid, tolong beri aku nasihat. Sering datang ke Kiai terus ngomong, Pak Kiai nasihati saya, benar nggak? Nah, itu tradisi ulama salafus saleh. Lalu
Imam Abu Yazid berkalam, in a'taka minal arshi ilal farsh faqul lahu la innama anta urid. Kata Imam Abu Yazid, wahai sahabatku, jika engkau diberikan Allah kejayaan aras, aras itu dia puncak surga. Surga itu yang tertinggi apa? Firdaus. Tapi langit-langitnya surga Firdaus, langitnya itu aras. Berarti puncaknya surga Firdaus aras Allah. Yang boleh naik aras itu cuma orang-orang spesial. Di surga Firdaus hanya boleh bertemu Allah 2 kali dalam sehari, sedangkan di aras boleh setiap saat. Maka banyak nanti di antara kita antri ingin masuk surga Firdaus. Dari surga Firdaus nggak puas, ingin masuk ke naik ke aras Allah, tapi nggak mudah. Nggak mudah. Ketemu kiai aja sulit, apalagi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar nggak ketemu kiai sulit? Benar. Coba aja mau ketemu Abah Lutfi, nggak mudah loh. Ketemu Kiai Fulan, Habib Fulan, nggak mudah. Itu baru ketemu pewaris Rasulullah, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira mati langsung ketemu Allah enak bener. Mati langsung ketemu Rasulullah enak kali. Nggak begitu. Orang yang meninggal ketemu Rasulullah, hidup dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Abu Yazid? Seandainya engkau diberikan sorga, puncaknya sorga aras, atau kenikmatan dunia al-faras. Al-faras itu nikmat kasur, maksudnya nikmat menikah. Faqul lahu la, jawablah, katakan kepada Allah, ya Allah, bukan ini yang aku mau. Innama anta urid, yang aku kehendaki hanyalah engkau, pemilik sorga. Ini namanya hijrah. Ini hijrah versi Imam Abu Yazid, Imam Salafus Saleh. Hari ini banyak yang berbicara salaf. Ini versi salaf yang rohaninya. Banyak orang menyebut kata salaf hari ini untuk menyakiti umat Islam. Benar nggak? Menyebut salaf untuk menyalahkan umat Islam. Tapi kalau kita nyebut salaf untuk menyebutkan spirit, semangat orang-orang terdahulu. Nah, itu perbedaan kita yang bersanad kepada mereka dengan mereka yang mengklaim selalu ikut salaf. Ya, gak usah rebutan. Ya. Yang penting punya sanad. Apa arti sanad? Silsilah ilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau disuruh milih sorga Firdaus atau sholat 2 rakaat, pilih mana? Bingung kan? Pilih mana Pak? Ayo Mas, Bang. Sholat 2 rakaat atau surga Firdaus? Beneran, belum tentu diterima loh. Sholat gaya bener. Kayak udah diterima aja sholatnya. Nggak apa-apa. Apa alasannya kalau sholat? Apa? Berzikir. Zikir belum tentu ketemu. Apa? Ikhlas. Beneran sholatnya ikhlas. Jangan-jangan sholatnya pengen rezekinya lancar. Ibu-ibu kalau sholat sama surga Firdaus pilih mana? Sama Bang Firdaus ya maunya. Beneran. Wah, keren juga di jamaah Kiai Soleh ini.
Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa namanya? Beliau bagi jawaban dan alasannya. Kata beliau, la in khuyyirtu baina rak'atain wa dukhulil firdaus lakhtartul rak'atain. Beliau ini dibully oleh sebagian orang yang tidak faham bab ini, karena beliau mengatakan, seandainya khuyyirtu, aku disuruh milih surga firdaus atau sholat 2 rakaat, lakhtartur rak'atain, aku akan memilih sholat 2. Tunggu dulu, sholat beliau pasti diterima, Pak. Karena beliau sholat itu nggak tahu lagi kiri kanan. Tapi kalau saya milih firdaus, karena saya belum tahu sholat saya diterima. Ayo, yang mana ayo? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kata beliau, li'anni fil firdausi bihazzi, karena aku berharap surga firdaus itu keinginanku, sedangkan rak'atain bi rabbi, aku bersama yang punya surga firdausil a'la. Yang benar nih, Pak. Udah begitu belum sholatnya? Nah, mirip-mirip. Ini saya kasih ilustrasi. Kalau kita ngobrol, duduk bersama orang yang kita senengin, apalagi lawan jenis, masa-masa dulu, masa muda, 5 menit, 5 jam rasanya berapa? Bener. Mau balik dulu, ntar aja gitu ya. Bener gak? Bener ya? Tahu-tahu sudah matahari udah benar, udah maghrib. Dek, udah maghrib. Belum isya gitu. Tuh, pengalaman tuh. Itu baru ama makhluk yang kita senangi. Laki-laki senang dengan perempuan yang jamilah, yang indah, wajahnya, budi pekertinya. Perempuan senang dengan laki-laki yang nyaman diajak ngobrol, apalagi nyaman dompetnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener ya, sama orang yang kita senangi, lama itu terasa sebentar. Betul? Ya. Kalau sama Allah kira-kira gimana? Kenapa orang bayangkan dengan Allah itu menakutkan? Karena selama ini kita dididik menakutkan. Allah itu tukang ancam. Allah itu suka ngancam, awas lo kamu masuk neraka loh. Ahli bid'ah loh. Ya. Makanya kajian-kajian begitu tuh rame. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik mengancam. Kamu gak sholat kan neraka loh. Kamu begini neraka loh. Gitu aja terus. Akhirnya ketika ingin hijrah, udah dewasa ingin hijrah, dengar orang baca hadis. Apa hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seneng aja bukan main. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Awas ente. Jadi orang-orang yang suka kajian-kajian ancam mengancam itu memang dididiknya begitu dari kecil. Jadi bukan salah kelompok itu sebenarnya, tapi memang kita dari kecil dididik bab ancam mengancam. Jadi otak itu udah otomatis. Otak ini kan kalau sering diasah, dia akan mengikuti pola-pola itu. Alhamdulillah saya sering dididik guru-guru dan orang tua saya dengan apresiasi. Jarang diancam.
Bahkan kalau nilai kami rendah, percaya nggak Bapak Ibu, nilai akidah akhlak saya dulu 4. Karena tiap hari tengkar mulu, nonjok orang lah, nendang orang lah, bonyok itu orangnya. Karena hobinya dulu silat sama karate. Tapi bapak saya pulang bilang 4. Ya masih kelas 2, semester 1, nggak apa-apa, antar juga bagus ya. Nggak pernah ngancem. Kapan bapak saya ngancem? Sekali aja. Saya kelahi Pak. Mata kita merah. Pulang mata merah. Lidi dia ambil sama itu rotan. Lari lagi. Tongkar lagi ngalahin orangnya. Jadi cara didiknya beda. Semoga Allah merahmati kedua orang tua saya. Ayahanda masih hidup, ibu sudah berpulang, sudah berhijrah ke alam barzah. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul, dalam alam rohani, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah merasakan namanya bab ihsan. Ihsan itu memandangnya dan dipandangnya. Ini biar indah. Mandang orang yang kita suka, seneng nggak? Dipandang oleh orang yang kita cintai, seneng nggak? Itu yang disebut ihsan. Beruntunglah yang namanya ihsan. Ya, ya, pengen namanya hikam ya. Bener, senang dipandang oleh orang yang kita suka. Senang. Dipandang oleh guru, dipandang oleh orang yang kita anggap mulia, kita senang. Tapi bedanya kalau dipandang guru, ada guru yang kalau mandang kita keringetan. Itu karena gurunya suka ngancem. Ada guru yang jika pandang kita senang, berbunga-bunga. Begitu nggak? Rasulullah itu digabung dalam diri beliau dua hal itu. Ada bab jamal, ada bab jalal. Sehingga ada sahabat baru datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dirinya paling sempurna diperhatikan baginda. Apa kata dia? Dengan pedenya bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai? Rasulullah ini jujur. Kalau ditanya begitu, jawabnya juga jujur. Maaf, orang yang paling kucintai Abu Bakar. Langsung wajahnya ini. Di situ dia tahu Rasulullah itu suka memberi perhatian semua sahabatnya. Wala yaqta' haditha ashabih. Nabi itu kalau sahabatnya ngomong nggak dipotong. Nggak sanggup jadi nabi Pak, saya nggak sanggup jadi nabi. Saya kalau orang banyak nanya, saya potong aja. Pertanyaannya apa mas? Gitu, langsung begitu. Kalau Rasulullah enggak. Apalagi kita dikasih limit sama pengurus, sekian menit Buya katanya. Ya harus kita potong-potong tuh kalau orang nanya. Kalau kita belum sampai martabatul khawas, tingkatan setinggi beliau atau murid Imam Ad-Darani, pilihlah surga Firdaus. Tapi kalau sudah tahu ilmu ihsan, sudah merasakan nikmatnya sholat. Udah pernah nikmat sholat belum? Nikmat sholat bukan karena bacaan imam bagus. Mohon maaf nih para imam, bukan. Nikmat sholat itu munculnya dari dalam. Makanan enak di depan, hati lagi nggak enak, makannya enak nggak? Paham? Sorga di dunia itu namanya sholat. Hidangan terindah di alam semesta itu namanya sholat. Apabila seseorang hatinya tidak nyaman, maka dia tidak akan mampu menikmati sholat.
Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum sholat handphone matikan. Ya, sebelum sholat duduk berdiri, kalau perlu sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya conditioning. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan conditioning. Selevel Nabi, conditioning mau zuhur 4 rakaat. Umatnya Nabi berapa rakaat? Beneran 4, paling cuma 1-2 orang ya. Mulai ngamalin mulai besok sunnah sebelum sholat zuhur. Jadi kita udah azan, kita sholat berapa rakaat? 2 rakaat plus 2 rakaat. Itu cara apa? Mengkondisikan hati. Itu rahasianya. Selevel baginda Rasulullah SAW, beliau mengkondisikan kalbunya sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Masa kita tidak? Khusus maghrib, karena beliau kadang sholat 2 rakaat setelah azan, kadang tidak. Bahkan di riwayat itu disebutkan siapa yang mau sholat, yang tidak, nggak apa-apa. Maka sahabat Nabi sebelum terbenam matahari mereka sudah duduk di masjid. Ya, kalau kita mungkin duduk di musola, di surau, di langgar, duduk di tempat kita mau sholat, persiapan kolbu. Orang mau ujian aja persiapan, kenapa dia mau sholat dia tidak persiapan? Mulai mau hijrah sholatnya, maka sebelum sholat persiapkan dirinya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dipandang apa? Baju yang bagus? Enggak. Yang dipandang Allah apa? Kolbu. Maka yang dipersiapkan kolbu. Tapi kolbu ini dia terpengaruh oleh yang zahir. Terpengaruh oleh handphone, oleh mata menonton, oleh gosip, oleh pikiran. Kondisikan kolbu sebelum sholat, ya. Rasulullah itu makomnya sudah sampai, sholat itu rehat. Kalau kita rehat dulu baru sholat, beda. Makanya saya nggak yakin kalau tadi jawabnya saya pilih sholat Ustaz. Nah, kurang yakin saya. Belagu benar. Bapak Ibu yang mengasihi Allah. Waqala Imam Abu Bakar Ash-Shibli quddasallahu sirrahu, Imam Junaid, pernah dengar Junaid? Junaid al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh. Beliau yang mengajarkan tasawuf. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini tidak ada tasawuf di masa dahulu, di masa Salafus Saleh, dia berbohong atas ulama Salafus Saleh. Imam tadi yang saya sebut Darani, Imam Junaid, dan yang pertama kita sebut Abu Yazid, semuanya imam Salafus Saleh dan semuanya imam Sufi. Jadi Sufi bukan dari Buddha, bukan dari Hindu, apalagi dari Yahudi. Ya, masa ada ustadz bilang ini dari Shaolin? Ya, kalau nggak belajar sejarah, nggak ngaji hadis, namanya hadis musalsal, ente ngaji, jangan cocok logi. Ya, dalam kajian ilmu hadis ada namanya al-musalsal bisubhah, hadis menerima tasbih dari guru. Lalu tasbihnya dari mana? Dari murid Sayyidina Ali dan murid Sayyidina Abu Hurairah, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau yang pertama kali pakai tasbih. Tasbih dalam pengertian seperti ini. Tapi tasbih yang umum jumlahnya 2000, pertama kali Abu Hurairah. Sedangkan tasbih yang tidak diikat yang pertama kali istri Rasulullah itu Juwairiyah dan Safiyah. Apa kata mereka yang tidak sepakat pakai tasbih? Kamu pilih Rasul atau sahabat? Itu namanya GOBLOK. Jangan dibaca.
Sahabat itu ikut Rasulullah. Jangan kemudian kasih pilihan ikut Rasul, ikut sahabat. Ikut sahabat itu ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ente ikut Nabi, ente ikut sahabat. Itu kalimat yang tidak pantas dikalamkan oleh seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita nggak boleh menghina sahabat sama sekali. Itu penghinaan luar biasa. Itu lebih parah dari Syiah. Syiah Rafidhah menghina sahabat, tapi nggak sempat ngomong begitu. Nggak ada mereka ngomong ente pilih sahabat atau pilih Rasulullah SAW. Ini Jumatan di sini azannya berapa kali Kiai? Oh keren ya. Ikut sahabat Sayyidina Utsman, hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti ente ikut Utsman atau ikut Rasulullah, jangan begitu nanyanya. Su'ul adab sama Sayyidina Utsman, ya. Jadi panas. Kayaknya masjid ini masih panas bagian itu. Ya. Imam Shibli, imam yang hidup separuh hidupnya lebih di zaman salafus saleh, tapi wafatnya setelah itu. Imam Shibli wafatnya 334 Hijriah, semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam apa tuh? Imam Asy'ari itu yang ngajarin sifat 20. Allah wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Masih belajar gitu nggak di Sunda Kelapa? Lah harus ada yang ngaji gitu. Lanjutannya Asmaul Husna. Lanjutan belajar sifat Allah, belajar apa? Al-Asmaul Husna. Itulah inti daripada al-iman dan al-ihsan. Kalau kita rutin nanti kita ngaji itu aja ya. Insya Allah. Udah senang duluan. Imam Shibli mengatakan ihdar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu. Hati-hatilah engkau wahai tuan, wahai laki-laki ataupun perempuan, dalam segala hal, meskipun dalam hal makan dan minum. Kulu washrabu. Apa maksud beliau berkalam begitu? Hati-hati walaupun dalam makan. Kalau orang awam, nah mau sampai kapan kita jadi orang awam? Itu hanya hati-hati di awal makan dan di akhir makan. Awal makan baca bismillah, akhir makan alhamdulillah. Tapi kata Imam Shibli, kalau engkau mau hijrah, hati-hati di saat makan. Hal anta ta'kul ma'ahu amla? Apakah engkau makan dan merasakan kebersamaan dengan Allah atau tidak? Apakah saat engkau makan engkau berpikir nasikah yang mengenyangkan? Kalau orang berpikir nasi yang mengenyangkan, disitulah tumbuh sifat tamak. Jadi kapan orang tamak? Kalau dia meyakini nasi yang mengenyangkan. Kapan orang mulai korupsi? Jika dia mengira duitlah yang membahagiakan. Sama itu. Jadi kalau megang duit hati-hati. Megang duit. Al-hijratu al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajara manahahullah. Hadis Sahih Bukhari. Orang yang hijrah itu bukan lagi pindah tempat, tapi pindah dari maksiat kepada taat. Ada yang protes, Ustadz kita udah hijrah, kok masih nyanyi-nyanyi? Ada yang begitu ya? Pasti masjid ini ditahzir nanti. Tahu tahzir? Diwaspadai, ini masjid sesat, ya manhajnya tidak sahih. Nanti begitu Pak Panjang.
Oke, kita gak usah jauh-jauh Pak, gak usah pakai perkataan ulama, gak usah pakai perkataan imam, gak usah pakai perkataan ustaz. Hijrah memahami musik, pakai hadis Nabi saja. Satu kali nyanyian termasuk ya, Marra Umar. Apa arti Marra Umar? Ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab Badil Khalqi, bab mengenai zikrul malaika, menyebutkan perkara malaikat. Kalau nomor kitab beda-beda per kitab Pak. Cetakan saya ada dalam cetakan Sahih Bukhari yang ada di Paragawi. Silakan lihat di Androidnya di rumahnya. Kalau ada kitab Sahih Bukhari, penciptaan makhluk, awal penciptaan makhluk, cari bab zikrul malaika. Nanti ketemu hadis ini. Marah Umar jalan. Umar itu kalau udah jalan dekat masjid berarti ada sesuatu. Kalau dia nggak masuk, Pak, dia di luar aja ngeliatin. Ada sesuatu nih, berarti di dalam ada yang munkar menurut Umar. Ngapain orang di dalam? Ternyata ada sahabat senior, umurnya lebih tua daripada Umar, bahkan lebih tua daripada Nabi. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hassan bin Thabit. Siapa? Lebih dikit dong. Hassan bin Thabit ya. Begitu cara bacanya yang sahih. Hassan bin Thabit. Boleh dibaca Hissan, tapi yang sahih Hassan bin Thabit. Apa arti Hassan? Orang yang sangat baik rupa dan suaranya. Hassan bin Thabit, dia ayahnya, kakeknya semuanya berumur lebih dari 120 tahun. Jadi dia hidup lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah. Apa kata Hissan? Umar, tegur Umar. Amirul Mukminin, presiden ditegur sama aki-aki. Apa kata Hissan? Hissan lagi bersyair, dilirik gak enak sama Umar. Umar, aku unshidu fi hadzal masjid. Aku dulu berdendang bernyanyi di masjid mulia ini. Wa fihi man huwa khairum minka, dan di sini ada orang lebih mulia darimu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang mengharamkan nyanyian berhadapan dengan Imam Bukhari, berhadapan dengan sahabat Nabi Hissan bin Thabit. Namun kita bagi nyanyian itu terbagi dua. Riwayat dari Imam Tabrani, hadisnya hasan. Hasanuhu hasan wa syarruhu syarr. Nyanyian itu jika dia positif hukumnya mubah, boleh, bagus. Jika itu menggetarkan kolbu, maka dapat pahala Pak kita. Namun jika kata-katanya jorok, menaikkan syahwat, dapat dosa. Jika kata-katanya buruk, maka hukumnya pun buruk, haram, minimal makruh. Ketika Umar kaget begitu, ternyata di depan Hissan itu ada Abu Hurairah lagi menikmati syair. Syairnya siapa? Seperti bapak-bapak tadi terpana atau terpana sama istrinya, bapak terpana sama suaranya. Jangan terpana sama istri orang ya. Apa kata Hissan? Hei Abu Hurairah, bukankah engkau menyaksikan apa kata-kata Nabi? Apa yang Nabi katakan? Abu Hurairah kemudian menyampaikan, Nabi bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil quds. Ya Allah, kuatkan sepenyair ini, sepenyanyi ini, sependendang ini yang bernama Hissan dengan Ruhul Quds. Siapa yang disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa? Sayyiduna Jibril alaihissalam. Maka kalau tadi nyanyiannya dari kolbu itu menggetarkan hati, itu yang disebut ada Roh Kudus di situ. Tergetar nggak pas ini salam? Nggak tergetar, hatinya keras Pak. Mau diapain kalau hati udah keras itu ya? Mau dibilang hadisnya 1000 kali, oh Ustaz bid'ah itu haram itu ya sudah capek ya salamnya. Ada farqu baini wa bainah. Ini beda kita sudah kita sebutkan hadisnya masih bilang haram juga. Jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ali kita sering sebut ya, Ali bin Abi Thalib,
menyebutkan jika hati sudah keras, maka apa obatnya? Apa ciri-ciri hati keras? Tidak bisa menikmati dendang lagu. Saya punya mahasiswi di UIN sana, mahasiswi. Dia bilang, Ustaz, musik haram, nyanyian haram. Oh gitu ya deh ya. Kamu senangnya murotal siapa? Tahu murotal Bapak Ibu? Bacaan Quran yang lebih cepat dari bacaan ini Bapak Ibu itu ya. Padahal murotal itu bukan cepat, artinya murotal itu bacaan yang jelas. Disebutkan Mishari Rashid Al-Affasi. Indah nggak suaranya? Ya, seperti imam kita ya. Imam kita Ayatullah namanya. Ya, orang Syiah ya, bukan orang ahli sunnah. Mullah Sadra ya, Ayatullah Mullah Sadra. Baik, saya tanya dia, kamu senang? Kenapa kamu senang Mishari Rashid? Oh, suaranya bagus Ustaz. Oh, berarti kamu senang suaranya apa senang Qurannya? Ngomong dia. Oh ya, dua-duanya Ustaz. Enggak, kami yang jujur. Kalau saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak Ustaz. Jadi yang enak itu suaranya apa ayatnya? Suara. Oh, berarti meskipun kamu mengharamkan musik, nyanyian, kamu tetap suka suara bagus ya? Ini fitrah manusia. Mau dia pengharam musik, dia akan cari alternatif dari murattal yang bernyanyi, berendang macam-macam sampai kadang-kadang menyalahi nahwu sharaf, menyalahi tajwid, banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara Allah, jika dimaknai hijrah memahami musik bukan berarti tinggalkan musik semua, tapi berpindah dari musik yang haram, yang makruh kepada musik yang positif. Nah ini semoga diteruskan ya. Tiap bulan lo nggak begini Bu? Ya, repot ya. Oh dulu saya ngaji Pak, ada orang bilang ke saya, nyanyian itu duplikat agama lain masukin ke masjid. Apaan arti duplikat? Di copy ulang gitu ya. Loh di mana? Nggak ada. Karena nyanyian itu, kalau nyanyian tadi selama tidak dianggap itu bagian dari ibadah, maka dia mubah. Namun kalau ibu-ibu tadi ini, saya mau nanya, tadi niatnya ibadah apa cuma sekedar hiburan? Oh. Nyanyian kok nyanyi ibadah? Nyanyian tuh nyanyi aja. Syiar nggak apa-apa. Jika niatnya baik, dinilai ibadah. Nyanyian nggak ibadah, Bapak Ibu. Ada orang baca barzanji, baca maulid, itu nggak ibadah. Kapan itu jadi bid'ah? Kalau saya meniatkan barzanji sebagai ibadah. Itu sebabnya guru-guru kami, orang-orang Arab Saudi, mereka main hantam aja, udah maulidan haram, nyanyian haram. Kenapa? Karena sebagian orang maulidan menganggap itu ibadah. Enggak, itu bukan ibadah. Dinilai ibadah mungkin iya, nanti tergantung niatnya. Nah, jadi diniatkan untuk mensyiarkan Muharram. Muharram kan hari raya kita Pak. Apa bukti bahwa nyanyian itu tidak haram? Dalil kedua. Tadi dalil pertama ada di Bukhari dan Muslim. Dalil kedua, kalau musik itu haram, nyanyian itu haram, maka dia harus haram setiap saat. Contohnya babi, haram nggak tiap saat? Darah haram tiap saat. Zina haram tiap saat. Apalagi khamar, tua, narkoba haram tiap saat. Apa dalil beberapa guru saya punya guru mengharamkan musik, dan saya dulu mengamalkan itu 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau ngeliat yang tadi itu saya langsung hadang ke depan itu dulu ya. Itu masa-masa ya tatawurat, masa proses mencari ilmu. Jadi kalau nanti ada sahabat-sahabat kita yang begitu, tolong dimaklumi, dia masih proses. Cuma saya kok prosesnya kelamaan.
3 tahun loh ya. 3 tahun itu nggak sebentar Pak, lama itu rasanya, lama sekali. Pakai dalil surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Di situ ada kalimat, di antara manusia ada yang menukar, menjual, membeli lahwal hadis. Apa arti lahwal hadis? Lahwun sendal gurau, hadis kata-kata. Lalu Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Nabi apa sahabat Nabi? Ibnu Abbas sahabat Nabi. Nabi wafat umur 13 tahun, tapi sudah jadi ulama. Umur 13 tahun sudah jadi ulama Pak Ibu. Kenapa didoain Nabi, dipegang kepalanya sama Nabi, Nabi doain? Karena dia berkhidmat kepada orang soleh, yaitu Nabi SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas ini bukan riwayat Bukhari, cuma ada dalam riwayat-riwayat tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Lahwul hadis itu adalah al-ghina, nyanyian. Dari situ sebagian ahli fikih, sebagian ustaz ngotot bahwa yang dimaksud haram di situ adalah nyanyi. Nah, tolong dibedakan. Ibnu Abbas itu melihat orang suka nyanyi ninggalin Quran, maka beliau katakan yang dimaksud di ayat ini adalah nyanyi. Kalau hari ini Ibnu Abbas hidup, mungkin kalau ngeliat HP dia bilang itu HP itu lahul hadis. Karena orang lebih senang buka HP daripada buka Al-Quran. Benar nggak? Jadi ini tafsir, bedakan tafsir Quran bukan Quran. Ingat, gimana rumusnya? Tafsir Quran bukan Quran. Kapan suatu kajian menjadi musibah? Suatu kajian menjadi gerakan ekstrim. Satu kajian bisa meneror jamaah yang lain. Dia nggak teroris, tapi pemahaman dia meneror orang Pak. Ibu, kajian kita kalau meneror orang berarti kita punya pemahaman yang tidak beres di sini. Kapan itu terjadi? Jika tafsir artinya pemahaman terhadap ayat dianggap suci seperti ayat. Oh, pemahaman ini paling benar, yang beda sama ini berarti beda sama Quran, yang beda sama Quran beda sama Allah, yang beda sama Allah finnar, masuk. Dan begitu jadinya, ini musibah. Ini musibah. Yang benar bagaimana? Al-Quran suci, tafsir suci enggak? Enggak. Kenapa? Quran dari Allah, tafsir dari manusia. Loh Ustaz kok begitu? Ya emang begitu. Coba Bapak saudara makan Allah, kita sama-sama ngaji. Nanti saya bacain satu hadis. Ini masing-masing kepala ada pemahaman beda-beda loh. Tergantung ngajinya udah berapa tahun dan sekolahnya dulu apa. Sepakat ya? Contoh, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Saya mau tanya nih. Bukan ngetes ya. Ini kan dalam rangka hijrah, biar pemahaman kita hijrah. Apa arti bid'ah, Ustaz? Berarti sistem baru. Ini baru kan? Tasbih baru kan? Kena dong semua. Ibnu Abbas yang tadi mengatakan nyanyian adalah lahul hadis, itu tidak mau sholat di atas sajadah. Beliau bilang apa? Bid'ah. Berarti kata bid'ah berubah pada zaman. Berubah pada zaman. Ini buktinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membid'ahkan pakai karpet. Akhirnya dokter bilang, wahai Tuan Guru Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, tolong Anda sujud di atas sajadah, kalau enggak nanti kataraknya tambah parah. Kata Ibnu Abbas, ini bid'ah, saya tidak melihat Nabi sujud di atas sajadah. Akhirnya enggak berapa hari matanya langsung buta. Rahimahullah Ibnu Abbas. Dia merasa enggak pantas
sujud di atas sajadah. Kenapa Nabi Muhammad SAW sujud di atas pelepah kurma, di atas anyaman kurma, kadang di atas rumput, kadang di atas pasir. Jadi sesekali kalau lagi touring Pak atau hiki, sholat di atas rumput, nikmat itu ya. Kalau udah waktunya udah mau mepet, kita harus berhenti jangan cuma berhenti sholat di trotoar. Aduh, nikmatnya bukan main. Cobain deh Bapak Ibu, nikmat. Sehingga semua tempat ini menjadi masjid. Seperti Nabi katakan, "Waju'alat liyal ardu masajida." Allah jadikan bumi satu jengkalnya adalah masjid. Jadi kalau kita lagi di negeri manapun, kita kan nggak mesti masjid kok dibintang loh. Loh, Allahnya sama kok, Allah di sini sama di sana sama. Ini kasihannya orang yang sholatnya cuma di satu tempat ibadah, Pak. Ya, teman saya punya agama lain ya, pergi ke Bandung, gerejanya di mana? Di sekitar di Bintaro ini. Diajak buat temannya kan sama-sama soleh. Ayo ke gereja ya. Dia bilang apa? Gerejaku di Jakarta. Di Bintaro. Wah, bercandain sama temannya. Emang Tuhan kita beda ya. Kalau di Bandung mau di Jakarta. Ini canda ya. Ini bukan berarti menyinggung agama lain. Mungkin mereka punya sistem berbeda dengan kita. Ini nikmat. Saya ngobrol dengan pendeta. Teman saya sama-sama dokter, Pak. Tapi sekarang dia belum selesai, saya sudah selesai dokternya. Dia bilang apa? Ustaz Razi. Dia fasih sekali panggil Ustaz. Ustaz Razi. Cuma karena dia orang Sulawesi makanya pakai S, Ustaz. Ustaz Razi. Saya pengen punya gerejanya seperti masjid. Maksudnya apa? Bisa siapapun masuk ke dalam, nggak perlu pakai surat pengantar. Ya. Tapi 3 tahun nggak ketemu, wajahnya udah kayak wajah orang Muslim, Pak. Kayaknya diceramain terus sama teman saya. Dan dia mulai meragukan, kita nggak mau bergesekan dalam masalah beda agama. Bapak sudah melakukan Allah. Ayat ini suci, benar nggak? Surah Luqman ayat 6. Ayat ini suci. Kalau ada pemahaman yang menyebutkan bahwa ayat ini maksudnya adalah nyanyian, itu pemahaman manusia atau pemahaman dari Allah? Manusia. Maka itu bisa berubah. Itu sebabnya kita harus bijak bahwa kajian, misalnya saya kajian sunnah, itu bukan berarti yang saya bawa sunnah semua. Itu pemahaman saya terhadap sunnah. Kalau saya kajian Quran, itu yang dimaksud adalah pemahaman si ustaz terhadap Al-Quran. Kalau ada jamaah beda sama saya, bukan berarti beda sama Quran, tapi beda dengan pemahaman saya terhadap Al-Quran. Harapannya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa saling memahami sesama kita. Oh, orang itu Qurannya sama dengan saya, cuma pahamnya beda dengan saya. Coba dihidupkan tradisi itu di masjid ini. Ya, beda paham tidak masalah, yang penting Qurannya sama. Beda hari raya kemarin, Arafah kemarin nggak apa-apa. Arafah tanggal berapa Pak kemarin? Masih ingat kan? 20 kemarin 22. Yang sebagian, tapi Zulhijjahnya sama nggak? Arafah di sono, Arafah di sini, tanggal 9 atau tanggal 8? Walaupun beda hari, ya Pak, betul? Nah gitu cara memahaminya. Jadi nanti kalau ada beda puasa, beda hari raya, nggak masalah, ya, mungkin nggak ada masalah. Tapi jangan beda 2 hari, 3 hari, namanya. Baik Bapak Saudara karena Allah, nah ini sekedar aplikasi menghijrahkan pemahaman dari yang negatif kepada yang positif, dari kesempitan berpikir kepada keluasan berpikir. Saya lebih senang langsung tanya jawab aja, karena dari tadi ada yang mau tanya saya lihat ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Mengenai yang tadi, Pak Fadl. Biasanya Ustaz mau cek sendiri aja ya. Ada pertanyaan Pak? Seputar itu? Seputar yang kita bahas Pak Ustaz? Kayaknya ada yang ingat hadis. Ustaz, saya pernah dengar hadis bahwa Nabi bersabda akan muncul satu zaman min ummati
yastahiluna al-khamra, menghalalkan khamar. Biduanita, harir, sutra, wal ma'azif, dan ma'azif. Apa arti ma'azif? Ma'azif itu artinya alat musik. Ini ada di mana, Pak? Ada di Sahih Bukhari. Guru dari guru saya namanya Syekh bin Baz, Imam Salafiyah di Saudi, mengatakan ini dalil bahwa musik haram. Tapi muridnya Syekh Ali Mustafa nggak bilang haram. Kenapa? Karena kata waw dalam bahasa Arab, wal ma'azif, waw itu artinya macam-macam. Ada dan, ada bersama. Allah haramkan bidualita. Mohon maaf yang suka dangdut koplo, dangdut apa namanya yang jorok-jorok itu. Ya kita nggak mengharamkan semua musik, Pak. Tapi kita mentafsil, memisah-misah mana yang haram. Jika buka aurat, ibu-ibu rela nggak suami-suami ini mandang via valen tapi bajunya ketat? Rela nggak? Rela nggak? Bapak seneng ya? Bapak rela ya? Dulu zaman Inul masih ingat nggak? Ya, ngebor dia ya. Masya Allah. Makanya Gus Mus, walaupun saya dengan segala macam perbedaan saya dan beliau pelukis, Pak. Dibuat lukisan karikatur dimasukin ke koran. Apa gambarnya? Ada orang ngebor di tengah, lingkarannya itu kiai-kiai pakai peci, pakai kopiah, pakai sorban. Maksudnya apa? Kiai-kiai habis pengajian pulang nonton Inul, Pak. Nonton begitu. Saya wallahi, saya gak rela. Gak rela. Ini yang disebut biduanita. Semoga Inul udah tobat ya. Semoga dia udah tobat. Kita nggak benci kepada pemaksiat, kita benci maksiatnya. Ini akidah Ahlussunnah, ini akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Nah ini orang waras begitu, Pak. Waras kok enggak? Benci maksiat, tidak benci pemaksiat. Karena siapa tahu itu akhir maksiatnya dan ini awal maksiat kita. Hati-hati, Pak. Saya dulu anti musik. Ya, lagi tiduran di kos-kosan, masih sekolah dulu. Tahu-tahu ada yang nyetel lagu, enak sekali. Ya. Tapi antara tidur dan gak tidur. Pas saya sadar, saya mikir, bukannya musik haram, tapi kok saya menikmati. Akhirnya siang itu saya langsung pergi ke perpus, saya cari kitab, mana ulama yang bilang haram, adakah yang bilang halal. Ternyata ada yang bilang halal. Ulama itu gak satu, ada macam-macam ulama, dalilnya sama, pemahamannya beda. Coba tadi Syekh bin Baz mengharamkan musik pakai hadis Bukhari, wal ma'azif, biduanita, minum khamar, kayak kelab-kelab yang gak jelas itu ya, bersamaan ada musik. Tapi di Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Ali Jum'ah, guru-guru kita di sana, ketika memahami wow, itu bukan dan artinya, tapi artinya bersama ada musik. Bukan musik yang haram, tapi yang bersama musik itu. Ini kayanya bahasa Arab. Yang mau memahami ini dengan baik akan menerima perbedaan. Kalau enggak, oh Ustaz sesat ini. Ustaz manhajnya beda dengan saya. Oh, nanti begitu jadinya ya. Berarti belum hijrah pemahamannya, masih sempit ya, masih sempit. Itu dalil. Jadi 3 dalil yang berkaitan dengan musik dan kita sudah jelaskan. Nah, semoga pemahamannya mulai hijrah ya. Saya harap Bapak Ibu mulai hari ini musiknya hijrah pelan-pelan ya. Yang masih ngerem, udah ganti, Pak, ganti. Yang dangdutnya dangdut gak jelas-jelas, cari yang positif ya, cari yang positif. Saya senang sekali tadi, saya kira selawatnya pakai kuplak, saya nggak suka, Pak, capek telinga kita. Kecuali ada hadrah namanya, kalau marawis bikin telinga sakit, tapi ada penggemarnya. Ada hadrah itu menghadirkan Nabi
dalam hati saat berselawat, gak boleh kenceng-kenceng. Ternyata ada inovasi, ya. Apalah salah alat musik kok diharamkan? Yang haram itu pemusiknya kalau bermaksiat. Dan memang wallahi kebanyakan pemusik akhlaknya tidak baik. Maka semoga nanti dari komplek ini muncul pemusik-pemusik yang berakhlak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Jadikan musik sebagai dakwah hijrah. Baik Pak Ardin, yang saya hafal namanya Pak Ardin doang. Ya, tafadhal Pak Ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang disampaikan mengenai perbedaan pemahaman ya, itu adalah sesuatu yang kita hadapi sehari-hari, Ustaz. Lebih-lebih kalau kita mengaji di satu masjid yang memang masjid itu terjadi perbedaan jamaahnya. Ya, diulangi Pak Ardin. Terjadi perbedaan jamaahnya. Artinya begini, kalau Ustaz mengatakan bahwa kajian-kajian yang diikuti oleh guru atau kita mengikuti satu guru itu menekankan hal-hal yang berbeda, yang selama ini kita tidak pernah menyadarinya bahwa kok jadi begini ya, kok kajiannya kok jadi begini, saya baru tahu. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik sebetulnya bagi pemula-pemula yang memang ingin mendalami. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini padahal dia sama-sama sahabat kita, ya. Dia di sekeliling kita dan kita juga selama ini silaturahim baik-baik aja. Tapi begitu ngaji muncullah persoalan-persoalan. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena pernah mengalami Pak Ardin, tolong dimaklumi, jangan dibenci. Bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup. Kalau Bapak ketemu tanya sama beliau, kaset-kaset semuanya habis sama saya Pak. Ziu, ke belakang rumah ya. Nanti bapak saya kalau saya udah pergi, lihat ke belakang dipungut lagi. Sabarnya ayah. Ya. Tiap minggu saya dibawa ke ulama. Begitu terus. Saya nggak haus. Namun saya tidak dibawa ke satu ulama, saya dibawa ke banyak ulama. Nah, ini jika ingin pemahamannya sahih, apa kata Imam Salafus Soleh? Karena nama salaf sekarang dibajak. Ya. Imam namanya Ibnu Mahdi. Apa kata beliau? Jika engkau ingin tahu bagaimana kurang atau hebatnya gurumu, fasma'an ghairi syekhika, maka tolong engkau mulai merendahkan hati, bergurulah ke orang lain, ikutin kajian orang lain dengan penuh ketenangan, ya. Bukan merendahkan. Dengerin pelan-pelan. Nanti kita ketemu Pak. Loh, ini juga hadis. Lu juga hadis. Apa yang terjadi pada saya Pak waktu itu? Kepala ini stres kayak mau pecah. Nggak usah jauh-jauh, bab kunut dong pusing. Ya. Kata Ustaz ini hadis tentang kunut dhaif. Maka pelaku kunut bid'ah. Waduh, pelaku bid'ah ini. Jadi Ustaz pakai kunut nggak Ustaz? Pakai kunut, ahli bid'ah. Finnar, masuk neraka Ustaz. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalatin finnar. Hadisnya sahih, pemahamannya sahih nggak? Nih, hati-hati. Hadis sahih, pemahaman belum tentu sahih. Jadi sekarang yang kita cari di Google, ada di YouTube, ada di TV B, C, D, hadisnya rata-rata sahih, tapi pemahamannya belum tentu sahih. Ada buku zikir pagi sore, dia bilang apa? Tasbih itu punyanya orang Yahudi, pakai tasbih mengikuti Yahudi. Saya dulu pulang balik masuk Yahudi itu ya, masuk ke Hebron, tempatnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim pasnya. Kemudian ke sinagog yang ada di tempat David itu, nggak ada tuh Yahudi pakai tasbih.
ternyata dia kalau nggak senang sesuatu Yahudi. Nah itu disebut dengan fobia Yahudi, Jews fobia. Jadi ada fobia Yahudi, nggak senang Yahudi. Apa aja kalau nggak benar Yahudi. Yahudi kecil Pak, nggak akan ngapain ke Indonesia ya. Yang ditakutkan di Indonesia bukan Yahudi. Yahudi juga ada kekuatan apa-apa. Ngadepin Israel, Israel sama Palestina udah kelabakan ya. Udah kelabakan, negara kecil kok. Oh Ustaz nggak tahu Yahudi itu punya sahat, iya saham di mana-mana, di IMF, di Amerika, betul. Tapi nggak usah gitu-gitu amat ya. Nggak usah takut-takut amat. Itu namanya fobia Yahudi. Karena emang ada gerakan dari gerakan mereka untuk menyebarkan ketakutan ke Yahudi apa saja, dan mereka berhasil. Jadi kalau ada di antara antum ini dikit-dikit Yahudi, ini Ustaz Yahudi, bola pemahaman UIN. Bapak Ibu saudara Allah, ulama itu munculnya dari mana? Dari kampus Islam atau kampus umum? Maka cara Yahudi yang benar menjauhkan umat adalah tuduh UIN sebagai liberal. Itu proyek mereka sebenarnya yang benar ya. Makanya sekarang UIN liberal, gitu kan? UIN liberal. Coba hitung Pak, orang liberal di sana 10-nya nggak nyampe. Itu pribadi dia. Yang banyak orang-orang soleh di situ, ahli hadis, mahasiswa Quran banyak di situ. Kalau mau Yahudi-Yahudian begitu ya. Nah jadi ketika ketemu pemahaman atau sahabat yang tadi, maklumi, tapi nggak cukup, doakan. Kalau Bapak punya ilmu, ajak diskusi, tapi tidak berdebat. Diskusi itu tukar pikiran. Yang disebut diskusi menurut kamu gini gimana? Aku memahami dari guruku dalilnya ini. Oh aku dapat dari guruku dalilnya begini. Loh kok dalil sama, pemahamannya beda. Selesai Pak, salaman dulu baru pulang. Oh jangan bilang oh berarti kita beda ya, sudah selesai. Mana ada begitu? Coba lihat di Quran, Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk orang kafir ahli kitab, non muslim, Allah mewajibkan cara berdebat, bukan diskusi. Debat itu dengan cara yang terpuji, ahsan. Masa sesama muslim, sesama pengajian atau beda ustadz, caranya nggak terpuji, berarti lebih bobrok dari ahli kitab. Hati-hati di situ ya. Ada sunnah dalam berdebat, ada sunnah dalam diskusi. Nah, hari ini saya melihat orang-orang diskusi di medsos tidak sehat. Maka kita menyimpulkan untuk sementara Pak, jika tidak sabar, tidak punya adab berdebat, haram berdebat di medsos. Nggak usah. Kita bilang haram Pak, berarti pelakunya haram. Apa efeknya pada kolbu? Coba lihat. Antum habis debat di medsos, perasaannya nyaman nggak? Nggak nyaman, itu tanda haram. Apa kata Nabi? Al-ithmu ma haka fi sadr. Dosa itu ciri-ciri sesuatu yang menyesak di dada. Nyesal nggak? Haram. Itu ya. Insya Allah, jika dia belajarnya karena Allah, nanti dia pindah pemahaman Pak. Tahun ini, coba lihat. Saya masih ingat ada artis di daerah Bintaro ini ya, dulu pernah di Trans TV bilang, kata guru saya mengazankan bayi baru lahir hadisnya dhaif, gitu ya. Sekarang udah berubah kok. Kita doakan Pak, setiap pengajian kita doakan. Jadi orang tanya, Ustaz itu fenomena artis itu gimana? Kita katakan semoga Allah memberi hidayahnya dan meneruskan ilmunya. Apa sebab? Ilmu itu berproses. Tapi orang mengira saat dia dapat ilmu itulah yang terakhir, nggak ada lagi setelah itu. Itu perasaan orang Pak. Benar ya? Bumi ini bulat, tapi setiap kita jalan perasaannya datar nggak? Maka gitulah ilmu. Ilmu itu luas, tapi setiap kali dapat kita mengira wah ilmu itu segitu doang, nggak ada lagi di atasnya. Di luar ustadz itu bukan ustadz. Ya. Makanya saya perhatiin Pak, kalau di Bintaro 9 MRBJ
Kalau saya pengajian, ada jamaah tetap, ada jamaah yang cuma mau dengerin bentar, habis itu dia sengaja pergi. Ya, dengan gaya yang gak enak, ya gak apa-apa, tidak masalah. Kita doakan Pak, tidak boleh ada kebencian di kalbu. Kenapa? Ciri-ciri kekasih Allah, wali Allah, membuang rasa kesal di kalbunya. Mau jadi kekasih Allah? Kalau kekasih, minta dikit dikasih banyak, benar enggak? Ibu-ibu nih ngelirik motor keren terus atau mobil keren terus, suaminya nanya, kamu mau beli nggak besok? Ngelihat doang. Maka seorang kekasih Allah, dia cuma kepikiran saja. Allah tidak mau pikirannya membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Ini makna hadis, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk mengingatku, sibuk dengan ayat-ayatku, sibuk memujiku, sibuk bermunajat kepadaku, saya akan lupa meminta. Jadi dia cuma zikir tapi nggak doa. A'taitu, aku akan beri apa yang aku beri kepada yang meminta. Mau jadi kekasih Allah, mau dikasih walaupun baru kepikiran, mau dikasih. Buang rasa benci kepada selain diri kita. Sesama mukmin, siapapun yang sudah syahadat la ilaha illallah, saudara kita. Jadi yang tadi itu Pak, adab kita adalah mendoakannya. Ya Allah, istiqomahkan aku dan dia dalam kebenaran. Nanti Allah akan bimbing. Apa kata Ibn Abbas? Al-ilmu lillah wa ya'ba illa ayyakuna lillah. Masih ingat dulu jil? Siapa pendiri jil? Oleh Afsar Abdullah. Belakangan dia ngaji ihya Pak, tazkiyatun nafs, tasawuf. Ya, tazkiyatun nafs dalam bahasa populernya, penyucian jiwa. Ditanya sama orang, Gus, ente kok dulu buat jil? Jaringan Islam linglung. Kenapa? Jawabannya pada jujur Pak. Ilmu itu milik Allah, dan ilmu itu enggan kecuali nanti akan menggiring yang punya ilmu kepada Allah. Jadi dulu tahun-tahun 2003, 2004, 2005, 2006 itu dia lagi genit-genitnya